Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Terpuji nama Tuhan, karena hanya oleh kasih dan anugerahnya kita boleh menikmati lagi kehidupan bersama di hari Minggu yang kudus, hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa akan memberkati kita semua dalam pelaksanaan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Walaupun masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi juga ada ibadah yang dilaksanakan di rumah gereja. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuknya yang keempat. Dan yang menjadi kadim kita dalam ibadah ini, Pendeta Ibu Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologi. Karena itu kita akan memulaikan ibadah ini, jemaat diundang berdiri, kita melakukan NNBT nomor 2, Dunia Tercipta. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah demokrasi bukan demonstrasi. Berhubung dengan tema ini kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkat kasih sayang Tuhan, kami boleh menyatu dalam satu persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Walaupun kami jemaat, sebagian masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa kasih Tuhan melingkupi kami. Maka kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah persekutuan ibadah di hari Minggu yang keempat ini di bulan Agustus 2020. Biar semuanya berjalan dengan baik dan jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ikutlah jalan selamat Bapa yang
Silahkan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang telah menyelamatkan dunia ini dari dosa. Maka kepadamu kami angkat pujian syukur terima kasih. Sambil kami bermohon ya Tuhan, Engkau melihat pribadi-pribadi kami. Kami yang beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Kami memahami betapa banyak anugerah Tuhan yang kami alami. Ada begitu banyak kenyataan-kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh umat ciptaan-Mu. Tapi kasih setia Tuhan tetap kami rasakan. Oleh karenanya saat ini kami dengan kerendahan hati menghadap Dikau. Sambil kami bermohon ya Yesus Kristus, jika Engkau dapati kami ada dosa, ada kesalahan, bahkan lewat tutur kata kami membuat orang lain tersinggung, tersakiti, tindakan kami merugikan sesama, ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, biar Engkau mau mengampuni kami, Engkau mau membaharui kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar lewat persekutuan ibadah ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu, karena kami yakin sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dengarlah. Tuhan, amin. Oh
Ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya, dan lawanlah dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon penerangan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, saat ini, lewat persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus, kami pun jemaat-Mu sama-sama merindukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, agar di saat kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memahami itu dengan benar, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena siapapun kami yang mengaku pengiring Kristus, kami selalu diingatkan untuk siap sedia memberitakan Injil-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di minggu berjalan ini di dalam Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kisah 17 ayat 1 sampai 9 di bawah judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya,
mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, tentu kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena dengan kuasa kasih dan perlindungan Tuhan, kita masih menikmati hidup sampai saat ini. Kita masih diberi kesempatan Tuhan beribadah, baik kita yang beribadah di rumah gereja, bahkan kita yang berada di rumah kita masing-masing. Karena itu dalam suasana yang selalu bersyukur, sebagai warga jemaat tak terlepas sebagai warga negara Republik Indonesia yang baru-baru merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka saat ini kita dihentar untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan perenungan kita bersama di minggu yang berjalan ini di bawah tema demokrasi bukan demonstrasi. Saudara-saudara, sebenarnya dari tema ini kita terajak apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga gereja dan sebagai warga masyarakat. Marilah kita memahami kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita tahu bersama bahwa Kisah Para Rasul merupakan kitab yang kedua yang ditulis oleh Dr. Lukas. Dan kitab ini menyaksikan tentang bagaimana rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita selamat tentang Injil Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, Paulus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan secara khusus, pasal 17 ayat 1 sampai 9, ini merupakan kisah lanjutan yang tentunya berhubungan dengan perjalanan penginjilan Rasul Paulus dan Silas di Tesalonika. Dan ini juga merupakan bagian dari penginjilan kedua di saat Paulus melaksanakan tugasnya mengitari Asia Kecil. Saudara-saudara, pelayanan pekabaran Injil Paulus di Tesalonika sangat jelas lewat bacaan kita tadi, bahwa pada saat Paulus tiba di Tesalonika, ternyata di sana ada juga rumah ibadah orang Yahudi. Memang antara Filipi dan Tesalonika sekitar atau jarak antara Filipi dan Tesalonika jaraknya sekitar 120 km. Nah, Paulus sungguh-sungguh melakukan kerja pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi dia. Dan di zaman Paulus melakukan pekerjaan pelayanan di Tesalonika, maka kota Tesalonika itu sangat terkenal karena kota itu adalah kota perdagangan yang kaya di Makedonia, bahkan di seluruh tanah Yunani. Sebagaimana juga kita tahu bersama, Korintus merupakan kota perdagangan. Nah, Tesalonika adalah ibu kota distrik kedua di Makedonia, di mana di situ terdapat juga rumah ibadah orang Yahudi yang biasa disebut sinagoge. Saudara-saudara, pada saat Paulus tiba di sana, dia berada, dia beribadah, dia melaksanakan tugas pekabaran Injil, yakni selama 3 hari Sabat berturut-turut atau 3 minggu tentunya. Dia ada di sana untuk memberitakan Injil,
untuk menerangkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika tentang Mesias yang itu Yesus. Jadi Mesias itulah Yesus yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Pelayanan Paulus ini ternyata sungguh menggembirakan karena menghasilkan pertobatan. Dan pelayanan Paulus sungguh-sungguh membuktikan bahwa begitu banyak orang-orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun Yunani, termasuk perempuan-perempuan terkemuka. Inilah pekerjaan yang mulia yang dilakukan Paulus. Pengajaran Paulus dan Silas betul-betul menghasilkan kemajuan atas pemberitaan Injil. Karena banyak orang memberi diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab Paulus dan Silas yang sangat membanggakan, membuat orang-orang menjadi percaya. Tetapi bagi sekelompok orang Yahudi, mereka menganggap bahwa pengajaran Paulus dan Silas merupakan ancaman terhadap komunitas Yahudi. Sebab apa? Pengajaran Yahudi selalu berpusat atau mereka selalu mengajarkan tentang Taurat. Jadi segala sesuatu bertumpu pada Taurat. Sebab itu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas menimbulkan iri hati. Iri hati dari orang-orang Yahudi karena mereka melihat keberhasilan banyak orang menjadi percaya. Bahkan perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya. Sungguh luar biasa apa yang terjadi, apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Paulus dan Silas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena iri hati, karena tidak menginginkan kesuksesan keberhasilan daripada Paulus dan Silas, ternyata orang-orang yang iri hati mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka dibantu oleh orang-orang atau penjahat-penjahat yang adalah petualang-petualang di pasar. Karena itu mereka mengadakan keributan, mengacaukan kota itu. Dan yang mereka lakukan yakni menyerbu rumah Yason dengan maksud menangkap Paulus dan Silas dan menghadapkan mereka kepada sidang rakyat atau sidang majelis umum orang Yunani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran Paulus dan Silas, tentunya hal ini memang membuktikan bahwa tidak selamanya pemberitaan Injil diterima baik. Ada yang menerima tetapi ada yang tidak. Dan pada saat mereka menyerbu rumah Yason, ternyata Paulus dan Silas mereka tidak temukan. Karena itu apa yang mereka lakukan? Karena tidak mendapatkan Paulus dan Silas, maka mereka membawa Yason bersama dengan beberapa orang untuk diadili. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas dalam bacaan kita tadi apa yang mereka ungkapkan, mereka tuduhkan terhadap Paulus dan Silas yang mereka anggap adalah pengacau dunia. Dan mereka katakan orang-orang yang mengacau dunia sudah ada di sini. Dan Yason yang memberi tumpangan, menerima mereka, menampung mereka. Sebab itu sungguh luar biasa kerinduan orang yang jahat mau mengadili Paulus dan Silas yang memang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Sebab apa yang mereka beritakan itulah Mesias, itulah Yesus. Dan tuduhan mereka bahwa Paulus dan Silas memberitakan raja lain selain Kaisar Romawi.
Sehingga Yason pun yang betul-betul taat, yang betul-betul setia kepada Tuhan tahu. Dia tahu persis rencana dari orang-orang yang menentang kehadiran Paulus dan Silas. Karenanya dia mengamankan Paulus dan Silas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yason dan beberapa orang diseret ke hadapan pejabat-pejabat kota, pembesar-pembesar kota. Sekali lagi bahwa Yason dituduh menampung orang yang dengan ajaran religius yang membawa akibat politik, sebab mereka memberitakan Yesus adalah raja, sehingga menjadi isu politik yang terhubung dengan kewibawaan Kaisar Romawi. Tapi Yason sebagai orang yang percaya sungguh dengan penuh keberanian memberi jaminan pada para pemimpin kota bahwa berita yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, mereka tidak pernah menghasut orang untuk berontak. Karena memang yang mereka beritakan itulah berita Injil yang sesungguhnya. Yesus, Mesias, menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas itu juga kadangkala kita temui dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Ada orang-orang yang menyebarluaskan berita Injil dengan penuh kesungguhan, mengalami tantangan, mengalami tekanan, mengalami siksaan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai gereja saat ini kita diingatkan untuk betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar mencontohi kehidupan Paulus dan Silas. Dan kita juga harus mampu tampil seperti Yason, memiliki keberanian untuk menyatakan yang benar, walaupun terhadap pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Karena setiap orang dipanggil untuk terus memberitakan Injil dimanapun dan dalam situasi apapun, karena Injil harus diberitakan. Dan siapapun kita harus memahami kalau kita mau melakukan pekerjaan penginjilan, kita minta tuntunan Roh Kudus, pasti kita akan mampu. Kita akan terus memberitakan kebenaran firman Allah. Dan jika ada yang tidak mau mengerti, tidak mau menerima, dan mau melakukan hal yang jahat, janganlah kita takut. Karena apa? Selama kita memberitakan kebenaran Allah, maka kita akan menikmati perlindungan, tuntunan Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan anak-anaknya yang tulus, yang setia melayaninya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Dia akan memberkati, dia akan menjaga, melindungi siapapun anak-anaknya. Nah saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan saat ini, kita bersyukur kita hidup di tengah-tengah negara Indonesia yang adalah negara demokrasi. Secara konseptual, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Dengan demikian rakyat juga memiliki hak dan kuasa untuk menyalurkan aspirasi secara demokratis. Dan tidak boleh dalam bentuk demonstrasi yang cenderung merusak. Nah, sebagai gereja, warga gereja kita diingatkan, salurkanlah apa aspirasi kita dengan sebaik-baiknya. Jangan kita ikut-ikutan melakukan demonstrasi yang pada akhirnya merusak tatanan yang sudah ada. Dan sebagai anak Tuhan, mari nyatakanlah dalam situasi apapun kita tetap setia memberitakan Injil, membawa kabar baik, karena Injil itu adalah kabar sukacita untuk semua orang. Nah, berbahagialah kita yang tetap setia taat pada kehendak Tuhan, pasti kita akan diberkati dan dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Kami percaya di saat kami duduk bersama memuji memuliakan Tuhan, kami merasakan sukacita, kami merasakan ada kebahagiaan. Oleh sebab itu kami angkat pujian syukur terima kasih kepadamu sambil bermohon. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diingatkan lagi lewat firman-Mu. Siapapun kami dalam situasi apapun, kami dihentar untuk terus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Dan kami pun sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, selalu diingatkan dalam situasi sulit sekalipun, hendaklah kita tetap setia menyatakan kehendak Tuhan, memberitakan Injil Kristus, sehingga makin hari makin banyak orang yang menjadi percaya. Kiranya pekerjaan mulai yang dilakukan oleh Paulus dan Silas memotivasi kami sebagai warga gereja untuk tetap berkarya sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kami juga memiliki keberanian seperti Yason untuk menyaksikan yang baik, karena itu yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang boleh terlibat langsung dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Kami melakukan kerja pelayanan. Kiranya Bapa Sorgawi, kami percaya Roh Kudus menuntun kami, koordinator ibadah diberkati oleh Tuhan, pemain keyboard, pro kantor, bahkan semua yang terlibat langsung melakukan tugas kerja sehubungan dengan pelayanan di hari Minggu yang kudus ini. Diberkati kami semua Tuhan, agar benar-benar nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Dan kami pun bermohon, biar Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sampai saat ini setia melakukan kerja pelayanan, secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru, Syamas Penatua, dari kolom 1 sampai kolom 22, bersama-sama dengan Penatua Bipra, guru agama dan pendeta. Sebagai pelayan khusus, kiranya kami mampu melakukan kerja pelayanan, dan tentunya bekerja sama dengan komisi-komisi kerja yang ada. Tolonglah kami Tuhan, berkati juga panitia hari-hari raya gerejawi, semua yang menyatakan kesediaan diri untuk melakukan kerja pelayanan. Biar ada sukacita, ada kebahagiaan dan kedamaian. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini dari kolom 1 sampai kolom 22. Kiranya kami tetap ada dalam damai sejahtera. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan walaupun dalam situasi sulit karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kami tegar dan kuat, dan kami percaya kami tidak akan hidup dalam kekurangan karena ada Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang ada di Jemaat Saitun ini. Ya Tuhan, kami pun bergumul dengan saudara-saudara kami yang sementara bergumul. Mereka yang sakit, baik yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing. Teguhkan iman mereka, berkati obat-obat, usaha-usaha yang mereka lakukan supaya mereka yang sakit menikmati pemulihan, dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini dalam suasana duka cita, secara khusus keluarga besar Rares Lasut. Tuhan yang sudah menyatakan kuasa kasih Tuhan memanggil pulang kembali kepadamu. Mama, oma, saudara terkasih, biarlah mereka semua yang ditinggalkan kuat iman dan siap menghadapi duka cita dengan selalu berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami percaya Engkau mengenal kehidupan negara dan bangsa kami. Maka kami berdoa biar Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai pada kepala-kepala lingkungan. Semua melakukan kerja mereka. Biarlah kami menikmati kedamaian, kesejahteraan dalam situasi sulit ini, karena kami punya pemimpin-pemimpin yang arif, bijaksana, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter dan perawat, semua yang memberi diri dalam pelayanan terhadap orang-orang sakit, secara khusus yang ada di garda depan dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan tolong sehat-sehatkan mereka, beri hikmat, kekuatan, kemampuan untuk melakukan kerja pelayanan, sehingga
jemaat masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari tenaga medis boleh terlayani dengan baik dan benar-benar nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak, seluruh hidup kami, janda duda, anak yatim piatu, kami mau taruhkan di tangan Tuhan. Dengarkan doa kami, dengarkan setiap kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kami terbuka di mata Tuhan. Tuhan yang selalu menuntun kami, memberkati kami. Dan Engkau juga yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadat ini. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk, demikianlah ibadat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.